Selamat sahabat adik-adik, salam jumpa lagi dalam acara Sekolah Sahabat kita hari ini. Sebelum kita belajar firman Tuhan, baiklah kita berdoa terlebih dahulu. Terima kasih Bapa dalam surga untuk hari Sabat. Terima kasih untuk dapat berbakti kepada Tuhan. Biarlah Roh Kudus mengajari kami pentingnya hidup di dalam Yesus, menjadi suatu makhluk kejadian yang baru. Terima kasih Yesus untuk segala berkat Tuhan. Dalam nama Yesus kami berdoa. Amin. Pelajaran sekolah sahabat kita tentang kepada buku harian. Apa ya buku harian? Tetapi biarlah kita lihat dulu ayat hafalan kita. Ayat hafalan kita terdapat dalam 2 Korintus 5 ayat 17. 2 Korintus 5 ayat 17. Jadi siapa yang ada di dalam Kristus, ia adalah ciptaan yang baru. Yang lama sudah berlalu, sesungguhnya yang baru sudah datang. Nah, kalau kita di dalam Yesus, kita adalah hidup yang baru. Di dalam kehidupan ini, banyak kali orang mengatakan selamat berbahagia jika seorang menikah. Selamat menempuh hidup baru. Dan itulah yang dinamakan hidup baru, di mana seorang meninggalkan orang tuanya, adik-adiknya, keluarganya, dan sekarang memilih untuk hidup yang baru, sama seperti hidup di dalam Kristus. Jadi di dalam buku harian itu ditulis kapan saja pertemuan mereka, sampai pada hari yang bahagia itu mereka akan menempuh hidup yang baru. Sekarang kita lihat hidup yang baru di dalam Yesus disamakan dengan hidup di dalam rumah tangga yang baru. Seorang yang mau menikah, hari-hari sebelum hari H itu ada, mereka pasti ada catatan. Hari ini saya bersama-sama menuju tempat wisata umpamanya. Saya berkunjung ke rumah orang tua, atau saya bersama dengan adik-adik saya. Semua itu dicatat dalam buku harian sampai pada hidup yang baru. Meninggalkan semua kehidupan yang lama di dalam rumah tangga yang lama, menuju rumah tangga yang baru. Demikian juga kita di dalam Yesus. Kalau kita dilahirkan di dalam Yesus, menerima Yesus sebagai juru selamat kita, kita adalah kejadian yang baru. Yang lama sudah berlalu, kita sudah tidak ingat-ingat lagi. Kita mungkin pulang ke rumah orang tua kita hanya sekali-sekali saja. Dan kalau kita lihat di dalam 2 Korintus 5 ayat 17 tadi, ayat hafalan kita adalah kejadian yang baru di dalam Yesus. Nah, kalau kita adalah kejadian yang baru, apa yang harus kita lakukan? Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kolose 2 ayat 6 dan 7. Kalau kita menerima Yesus di dalam kehidupan kita, kita harus berakar di dalam Dia. Artinya kita bertumbuh setiap hari lebih mengasihi Dia, lebih mencintai Dia di dalam kehidupan ini. Berakar dengan dalam. Dan di dalam Yesus kita akan bertumbuh menjadi seorang Kristen yang kuat, seorang Kristen yang mau mengasihi orang lain. Nah, dan tentu saja orang Kristen yang selalu bersyukur untuk kehidupan yang baru di dalam Yesus. Kita lihat lagi di dalam Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Yakobus 2 ayat 14 sampai 17. Di dalam hidup baru bersama dengan Yesus, kita ini harus mengadakan suatu perubahan. Suatu perubahan di dalam iman kita. Perbuatan kita haruslah menyatakan perbuatan di dalam Yesus, yaitu saling mengasihi. Sama seperti pengantin baru, mereka saling mengasihi. Mengapa? Mereka sudah tidak mengingat lagi yang lain. Hanya Yesus di dalam kehidupan kita. Dan kalau kita mau bersama dengan Yesus, iman kita harus bertumbuh.
Kita harus mengasihi Dia, lebih banyak baca Alkitab dan berdoa. Dan buku harian kita harus banyak tentang Yesus. Dan kita tidak akan membiarkan iman kita itu mati karena kita tidak mengasihi Yesus. Ada beberapa hal yang membuat iman kita mati. Ya. Ingat, satu adalah iman itu mati kalau tidak ada perbuatan yang sama seperti Yesus. Iman itu mati kalau kita tidak percaya sama Dia. Kalau kita ragu-ragu terhadap pimpinannya. Lalu apalagi? Kita selalu khawatir. Khawatir, Yesus bilang jangan khawatir. Aku ada bersama kamu. Lihat burung pipit, lihat bunga bakung. Mereka itu dipenuhi segala keperluannya. Dan kamu tahu, Yesus mau kita juga tidak khawatir karena iman kita akan mati. Yang berikut, jangan kita takut. Jangan takut, Yesus ada sama seperti Yesus di dalam perahu ya. Lalu janganlah kita berpikir tentang segala kesalahan kita terus. Karena Yesus dapat mengampuni kita. Kita ciptaan yang baru bersama dengan Yesus. Yang lama sudah berlalu. Tidak lagi kita mengingat-ingat kesalahan kita masa lalu, sebab Yesus telah mengampuni. Kita tidak mau berbohong lagi. Kita tidak mau mengata-ngatai orang lagi. Kita akan saling mengasihi, saling menghormati, menghormati orang tua, dan mengasihi Yesus sebagai juru selamat kita. Nah adik-adik, hidup baru dilambangkan dengan apa? Dengan pengantin yang baru. Biarlah hidup kita itu semakin hari semakin dekat dengan Yesus, semakin mengasihi Dia, dan biarlah kita membuahkan buah-buah kasih sama seperti Yesus. Iman kita akan bertumbuh karena Yesus juru selamat kita, teman kita yang setia. Kita adalah kejadian yang baru. Tulislah dalam buku harianmu kisah cintamu kepada Yesus yang semakin hari semakin mengasihi Dia. Sampai jumpa adik-adik.